Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Kain dan Habel yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, kita dapat mengetahui bahwa ketidakadilan yang mengerikan di dalam kehidupan manusia itu telah terjadi. Karena cemburu, Kain membunuh Habel adiknya. Dan sejak saat itu sampai sekarang, kita bisa melihat bagaimana ketidakadilan melahirkan ketidakadilan. Kenyataan itu mau tidak mau memaksa kita untuk kembali melihat dan memahami penting dan perlunya memaknai, menjaga, dan memelihara kehidupan bersama, hubungan dengan sesama. Karena kita tidak pernah hidup sendiri. Hidup kita tidak pernah lepas dari persaudaraan, dari kepedulian sosial. Termasuk di dalamnya adalah keadilan dan kesetiaan kepada kehidupan, bukan kepada ketidakadilan dan kematian. Dengan perkataan lain, gereja dan orang Kristen mempunyai tanggung jawab memperjuangkan dan mewujud nyatakan kepedulian sosial itu di dalam hidup bersama dengan sesama. Dan kepedulian sosial itu sendiri sudah diteladankan oleh Kristus. Bahkan menjadi jiwa bagi gereja mula-mula. Dan Yesus yang tampil di tengah masyarakat adalah Yesus yang ada dan berkarya bagi masyarakat. Sebagai pribadi yang bukan hanya sekedar melakukan pelayanan, melainkan sebagai pribadi yang sangat peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Memang, dalam rangka kepedulian sosialnya itu, Yesus tidak berkoar-koar di jalan-jalan. Tetapi dengan sikap dan tindakannya itu, sepertinya Yesus sedang mengkritisi masyarakat yang sudah bersikap tidak adil terhadap sesama. Yesus sangat peduli kepada Sakeus, seorang pemungut cukai yang karena pekerjaannya dianggap berdosa dan tidak disukai bahkan diasingkan oleh masyarakat sekitarnya. Kepedulian Yesus itu diperlihatkan dengan tindakan menyapa Sakeus. Tindakan yang mengunjungi rumah Sakeus, masuk ke dalamnya, dan ia berdialog dengan Sakeus. Mengubah Sakeus dari pribadi yang serakah dan yang egoistis menjadi pribadi yang murah hati dan peduli kepada sesamanya. Di dalam dialognya dengan Yesus, ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Selain itu, Yesus juga tidak ingin mendemo gereja-gereja dan pemimpin-pemimpin gereja. Yesus hanya ingin mengingatkan gereja dan para pemimpin gereja yang gagal paham menjadi sesama, yang gagal melaksanakan tanggung jawab sosialnya, seperti yang diperlihatkan oleh seorang Lewi dan seorang imam. Ketika mereka melihat ada seorang Yahudi yang menderita di tengah jalan, yang katanya adalah sesama dan saudara sebangsanya, tapi mereka tidak melakukan apapun kecuali menghindar dan
menghina. Dan ini bukan hanya sekedar memalukan. Dan tidak hanya sekedar tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi juga sangat tidak menjaga dan tidak memelihara kehidupan. Bahkan jauh dari kehidupan. Ini sangat tidak manusiawi dan tidak memuliakan Allah. Dengan kepedulian sosialnya itu, Yesus tidak ingin menjadi pribadi atau pihak yang berlawanan dengan gereja. Melainkan Yesus ingin merangkul gerejanya ke dalam karya pelayanannya yang menyatakan rahmat Allah, yang menyatakan belas kasihan Allah kepada manusia. Seperti yang terungkap di dalam bacaan kita dalam pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat Allah dalam karya pelayanan Yesus ini tidak hanya sekedar ingin membebaskan manusia, melainkan juga mau meneguhkan dan mengangkat harkat dan martabat manusia yang tidak hanya sekedar makhluk sosial, yang tidak hanya sekedar lebih tinggi dan lebih mulia dari binatang, tetapi juga sebagai makhluk yang mempunyai dimensi ilahi. Karena sesungguhnya manusia adalah gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus ada di tengah masyarakat dan Ia berkarya bagi masyarakat, maka gereja dan orang Kristen pun harus ada di tengah masyarakat dan berkarya bagi masyarakat. Sebagai gereja dan orang Kristen yang berintegritas, yang berkomitmen, tidak cukup bagi kita hanya sekedar mewartakan rahmat Allah atau hanya sekedar menyampaikan kabar baik, melainkan kita harus mewujudkan rahmat Allah itu, kita harus mewujudkan kabar baik itu di dalam kehidupan nyata bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Karena jika kita ingin menjadi manusia, kita harus bisa menjadi sesama bagi manusia di sekitar kita. Jika kita ingin memuliakan Allah, maka kita harus mempunyai keberanian memperjuangkan harkat dan martabat sesama sebagai manusia. Kita harus mempunyai keberanian untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Persaudaraan yang menghidupi damai, yang menghidupi kerukunan, toleran, persahabatan, dan saling berbagi. Karena kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Atau kemuliaan Allah itu ada pada manusia yang hidup. Dengan begitu, maka kita pun bisa menyadari bahwa kepedulian sosial itu bukan semata-mata demi kemanusiaan, melainkan memanusiakan manusia dan memuliakan Allah. Namun, kalau kita harus menjadi gereja, kalau kita harus menjadi orang Kristen yang peduli sosial, seperti yang diharapkan dalam pembacaan kita hari ini, seperti yang dikatakan oleh Yesus, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu,
Ia telah mengurapi aku, dan Ia telah mengutus aku. Artinya, sebagai gereja yang adalah wujud nyata dari kehadiran tubuh Kristus, yang adalah kepanjangan tangan Allah, kita harus menyadari bahwa karya peduli sosial yang kita lakukan itu merupakan karya ilahi. Dan bukan sekedar cita-cita, bukan sekedar harapan atau sebuah misi dari sebuah gereja atau ambisi manusia. Kita adalah orang-orang yang diutus untuk mengerjakan dan mewujudkan misi Allah bagi manusia dan bagi dunia. Hal yang kedua, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tawanan, bagi orang buta, orang-orang yang tertindas. Kategori orang-orang yang disebutkan ini adalah mereka yang seringkali disebut sebagai kaum marginal, atau kelompok orang-orang yang terpinggirkan atau yang dipinggirkan dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Artinya, akan selalu ada keberpihakan. Tetapi sebagai gereja dan sebagai orang Kristen, kita tidak berpihak kepada kaum marginal atau kepada kelompok orang-orang yang dipinggirkan, melainkan kita tetap harus berpihak kepada kepedulian dan keadilan sosial. Sebab kaum marginal itu bukan hanya sekedar orang-orang miskin, tetapi mereka juga yang lemah dengan segala konteks dan latar belakang mereka. Yang ketiga, untuk membebaskan. Karena kita ini adalah utusan, maka misi yang harus dikerjakan oleh kita bukanlah misi kita, melainkan misi Allah, yaitu membebaskan. Membebaskan untuk mengembalikan, membebaskan untuk mengangkat, membebaskan untuk meneguhkan hak atas hidupnya sebagai manusia yang adalah manusia sesuai konteksnya masing-masing. Jangan jadikan mereka sebagai sarana propaganda untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan janji-janji mulut tanpa tindakan atau tanpa perbuatan membantu mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ketiga hal tersebut, maka pada satu sisi, gereja dan orang Kristen harus terus-menerus mau berada dalam proses mengenal, proses memahami Allah dan kehendak, yaitu Allah yang mengutus kita. Kita diajak bukan hanya sekedar mempersiapkan diri, melainkan kita diajak untuk meningkatkan kondisi, kita diajak untuk meningkatkan kualitas hidup, baik diri sendiri maupun sesama di sekitar kita. Sehingga itu memotivasi kita untuk tetap berkomitmen mengoptimalkan keadaan di sekitar kita. Pada sisi lain, gereja dan orang Kristen tidak perlu merasa ragu untuk berbagi karya solusi atas permasalahan sosial di tengah masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan konkret bersama tetangga atau masyarakat di sekitar kita untuk mengusahakan dan mewujudkan kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan hidup bersama. Di dalam hal ini,
Sebagai gereja, kita tidak hanya diajak untuk bagaimana hebat membuat program-program yang bersifat internal, tetapi juga bagaimana kita melakukan program-program untuk eksternal. Dan yang terakhir, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Yang mau berbicara tentang penghakiman terakhir. Ketika kita menolak rahmat Allah, maka kita tidak hanya sekedar menolak Allah yang menjadi sesama bagi kita, tetapi juga kita menolak menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita hanya akan menempatkan diri kita sebagai orang-orang di sebelah kirinya. Dan kita akan mendengar dia berkata, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Menyala ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Oleh sebab itu, saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang menerima rahmat Allah dan yang menjadi rahmat Allah bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai gereja dan orang Kristen, yang tidak hanya mewartakan rahmat-Mu, melainkan juga mewujudkan rahmat-Mu itu di dalam sikap dan perilaku hidup kami yang baik dan benar, sehingga menjadi kabar baik yang memulihkan dan meneguhkan kemanusiaan sesama kami. Kiranya kami dan gereja-Mu ini berani dan bijaksana mewujudkan kepedulian sosialnya, sehingga mewujudkan keadilan sosial dan hidup yang bersejahtera. Kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.